Oke guys, welcome back to our podcast. Kita ngomongin soal Adnan Januzaj. Tio, welcome back to our podcast. Yeah man, so it's good to have you back. Alright man, I want to ask you, what do you think about Adnan Januzaj? Who is he? What is his real name? Januzaj? What is his? Beda. Jumanji, what's his name, man? Januzaj terakhir gue dengar Januzaj, ya kan? Januzaj nggak ngerti lah. Okay. Jadi Adnan Januzaj ini sebenarnya udah dari 2011 di klub. Okay. Sebenarnya dia pemain muda yang dibeli dari Anderlecht kan. Okay. Sebelumnya dia juga nggak ada yang tahu banyak soal dia, tapi which is dulu gue pernah ingat liputan di salah satu internet, gue ngecek gitu, gue nonton gitu udah lama. Itu jadi ada video tentang Adnan. Gue lebih prefer ngeliat Adnan karena Januzaj agak ribet ya. Karena gue terlalu panggil Adnan ya kan. Adnan Januzaj is so mainstream lah, mainstream. Adnan aja jadi ada video di mana dia skill gitu dan terakhir dia push up di atas ada bola dong. Oh. Dan itu masih bocah gitu dan gue tipe orang yang emang suka pemain muda di United ya, which is nggak di United juga di tim-tim lain juga suka kayak pemain muda. Contohnya kayak dulu gue ngeliat Kakak dulu, tapi gue main di FM, dia masih 20 tahun, tapi ternyata pas gue beli, di Milan jago. Nah ini gue mikir Januzaj dari dulu, dia tuh bareng sama Januzaj masuknya bareng sama si Jesse Lingard dan kawan-kawan kan. Dan itu dia sebenarnya di bawahnya Pogba juga, which is semua juga tahu Pogba kayak gimana sekarang kelakuannya kan di Juventus. Dan dia masuk ke United dengan predikat pemain terbaik reserve. Dan akademi juga, ya kan. Padahal saingannya banyak banget, ada William Keane juga yang baru sembuh dari cedera, ada Michael Keane, terus ada Scott Wootton yang udah pindah ke Leeds United, ada juga Jesse Lingard yang kemarin baru debut di Birmingham udah 4 gol aja, Petrucci dan Morrison yang udah ya udahlah. Tapi Ferguson musim lalu juga bilang ini pemain yang berbakat dan harusnya di pas lawan West Brom, Januzaj udah siap-siap masuk. Lo ingat gak dia udah siap-siap mau ganti baju, tapi ternyata pas skornya berubah jadi dikejar terus, akhirnya nggak jadi masuk kan. Nah itu harusnya debut yang tertunda sih. Dan di pre-season kemarin juga sebenarnya Januzaj nggak sendiri. Untuk ngomongin youngster wonder kita di United ya, ada juga si Lingard juga yang ya ganti-gantian. Lingard pun itu juga top scorer pre-season. Tapi yang akhirnya dipercaya sama Moyes adalah Januzaj, dan yang kemarin beneran pas gue liat starting line up ya, dan lu komen WhatsApp gue, which is gue komen kayak fuck ini kenapa tiba-tiba dia 2 gol gitu ya, kayak oke. Dia agak kaget juga sih, tapi ya akhirnya dia ngebiar tuntas kepercayaan Moyes, mau gimana dong? Rana, what do you think about Adnan? I think he's a great prospect. Is he the next Ryan Giggs? Well, let's shy away dari membandingkan pemain dengan will he become The next whatever. But what I like about him adalah people are now saying can he be United's next number 7? Number 7 is usually a winger. We associate that with players yang mainnya tuh flare banget. I mean, now people are talking about him and Cristiano Ronaldo. Came on lawan Bolton dulu 18 tahun. Umurnya tahun lahir sama ya? Sama. Dia Neymar, Tevez. What a coincidence. Anyway. But yang gue suka dari dia ya, pemain muda itu kan biasanya kan kalau yang jago itu karakteristiknya confident, not afraid to express themselves. Ronaldo waktu lo lihat dia really expressive. I mean, pertama kali gue lihat like shit ini orang ngapain sih step over 6-7 kali gitu kan. Sekali terus tahu-tahu rebut atau ya walaupun lebih sering lewat ya. What I like about Januzaj is he plays with an intelligence yang dia nggak kelihatan kayak pemain yang 17 tahun. He's like a guy who's 25. Mature ya. It's like lo pernah nggak sih mungkin kalau lo sering main WE ya, lo ada pola-pola tertentu. Lo main ke sini, lo main sini. Gue pas lagi nonton Januzaj just like he should go there gitu kan. He does that. I'm not saying gue jago main WE atau apa, cuman he's doing the right things. Orang akan melihat gol dia yang kedua ya, the volley, but gue lebih suka gol pertama. Because it's all about what's in here. Kalau misalnya lo ambil statistik ya, key pass-nya juga dari dia, 1-2 yang panjang. So he gave the pass. The thing is dia lari ke depan ya. He saw the space. Tapi lebih pintarnya lagi adalah ini kiper, ini pemain belakang, ini dia. Dia manfaatin pemain belakang buat ngehalangin vision kipernya gitu. Placing just to the corner. That's a really smart. So he's a smart player gitu. Smart player, and I like smart players. I want to ask you, Tio. Ngomong-ngomong dia katanya ada masalah dengan kontrak. Will he stay or not? Will he go ke Barcelona? Nah kemarin gue juga tadi baru baca berita dia kalau di offering itu
gajinya kurang lebih 5.000 di bawahnya Michael Carrick, 10.000 di bawahnya Danny Welbeck sama Ashley Young. Kalau misalnya ditawarin jadi, dia harus kalau jadi 60.000 pounds ya. Tapi kalau menurut gua United tuh bukan tim yang segila itu untuk pemain muda. Karena kenapa Pogba cabut, kenapa Rafael cabut, kenapa Friars cabut, kenapa kok Wootton lain beda karena dia pemain main. Tapi United adalah pemain yang tim yang strict banget sama kontrak, apalagi sama gaji untuk pemain muda. Ingat yang Nani minta naik gaji, sampai dia buktiin dulu dia nggak bakal naik. Ingat Rooney yang mau naik gaji, ya menurut gua dia nggak bakal sampai 60 sih. Tapi dia obviously bakalan tekan kontrak karena mau dimana lagi tim yang menurut gue sekarang nih dengan pelatih yang semena-mena untuk naikin pemain muda, which is David Moyes, inget Ross Barkley dan Gosling, Seamus Coleman di Everton, itu dinaikin sama mereka sama Moyes juga. Dan ini menurut gue Moyes ini pelatih yang menurut gue suka dengan pemain muda, dia langsung naikin ya. Tiba-tiba Januzaj jadi starter, agak-agak aja, dan menurut gue Januzaj bakalan tanda tangan kontrak sih. Kalau menurut gue ya, opini pribadi, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Karena what do you think? Is he understand or not? Dia bakal cabut atau enggak? Well, gue belum baca banyak artikel yang bilang ada spekulasi dia bakal cabut. Although ya United dalam kondisi yang sekarang, yaitu not that good in terms of results, and gue yakin banyak tim lain ya, if they're really interested to this kid, bisa nawarin duit yang lebih banyak. So that will obviously play a factor. So I think he might stay, but I think United juga akan mempertimbangkan ulang policy gaji minimal berapa. So it's gonna be interesting, but I think at the moment kemungkinannya lebih besar he will stay. Last question nih. You better pray for it though. Yeah, pray. Last question. Rana, is he the best winger main punya? Let's say he's a winger. Apakah Januzaj atau Januzaj adalah pemain sayap terbaik Man United apa enggak sekarang? In terms of ceiling, definitely. In terms of statistics now, when you compare with what they have, ya gue nggak ngikutin kayak Valencia musim ini berapa gol per basis ya, but I think from the overall performance sekarang, yeah, definitely. The thing about young players yang kita mesti ingat ya, is they're good, but their biggest problem is consistency. So let's see after as the season progresses, can he maintain the same level of game he showed ketika lawan Sunderland? Then we can have a better judgment about who he really is. Tio, what do you think? Siapakah pemain sayap terbaik? Apa Januzaj atau tidak? Pasti bukan Ashley Young. Dia diver yang paling bagus sih. Dan sangat beruntung kita punya dia ya. Enggak, tapi menurut gua Januzaj ya kalau bisa dibilang winger enggak lah. Gua lebih prefer Nani ya. Karena kalau misalnya sama kayak Rana bilang, maksudnya kalau nonton kemarin Nani agak-agak sampah sih kemarin pas crossing yang gol kedua Januzaj itu kalau lihat dia crossingnya ya udah crossing aja yang penting ke depan ya kan. Tapi tiba-tiba ada untungnya ada Januzaj dan di situ kan. Ya bener. Malah mungkin posisi dia sebenarnya bukan winger kali ya. Iya. Gue masih nggak paham tapi ya. Karena what is his real position? Karena Januzaj kalau nonton pre-season ya kemarin, Januzaj pas lawan gue lupa Tokyo pas lawan tim Jepang atau lawan pas Thailand itu dia main di semua posisi kayak Moyes kayak eksperimen sama dia berubah jadi sayap kiri, sayap kanan, terus tiba-tiba jadi ganti posisi sama Michael Carrick, which is gue nggak tahu posisi sebenarnya dia di mana karena dia ya sama kayak John O'Shea lah, mungkin belum ketemu di mana. Nah ya udah, tapi menurut gue kalau winger terbaik United sekarang gue prefer Nani. Gue nggak tahu kenapa kayak dari kemarin ya, even dia kadang suka egoisnya tinggi banget dari depan gawang, tapi kemarin pergerakannya lumayan cukup ngerepotin, tapi ya even kemarin ditutup sama Adam Johnson sih. Kemana Adam Johnson jauh banget. Ngomongin pertandingan kemarin ya. Very trouble man. Very trouble. Tapi ya menurut gua Nani is better lah. Kalau di compare sama Valencia yang ya cuma bisa kaki kanan doang, better. Gua lebih prefer Nani. Tapi kalau misalnya gua jadi Moyes, gua taruh Nani di kiri, Valencia di kanan. Gua cek aja Nani di kaki kanan kayak main FIFA. Dia bokeh aja. Oke, buat kalian thank you for watching. Jangan lupa buka website kita bolatotal.com. Follow kita at Twitter @bolatotal, at Instagram juga bolatotal. Dan jangan lupa kalau gue ada Bottle Eagles is on the market, dan thank you yang udah beli. Jangan lupa juga kalau mau pesen lagi bisa pesen lagi. So Bottle Eagles, thank you for watching. Bye.